Selamat malam Ultimates, peka akan informasi menjadi penting di era digital ini. Ultimates telah hadir kembali meja redaksi dengan seputar berita terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Selina Purnomasari, inilah meja redaksi. Ultimates, Badan Pengawasan Obat-obatan atau BPOM, resmi menarik sementara peredaran produk makanan Kinder Joy karena diduga terkontaminasi bakteri Salmonella. Lantas, seberapa bahaya bakteri tersebut? Berikut liputannya. Ultimates, produk coklat asal Italia Kinder Joy peredarannya ditarik sementara oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Penarikan ini didasari kasus yang dialami anak-anak di Eropa. Mereka mengalami diare, demam, dan kram perut setelah mengkonsumsi Kinder Joy. BPOM sendiri memastikan bahwa produk Kinder Joy di Indonesia berbeda dengan produk di negara yang melaporkan kasus salmonella tersebut. Akan tetapi, BPOM tetap menarik peredaran Kinder Joy untuk alasan kehati-hatian. Lantas, apa itu salmonella? Berikut penjelasan dari Dr. Yusriani Mangarengi selaku dokter umum. Bakteri Salmonella itu merupakan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit infeksi. Kalau gejala khas yang paling utama itu, yang paling ringan itu biasanya cuma demam saja, ya, sama diare. Tapi dia bisa juga menimbulkan infeksi yang bisa memberat, ya, apalagi kalau dia sudah mencapai di bagian usus halus, ya, dia bisa menyebabkan tingkat asam lambung yang meningkat. Selain itu, berikut tanggapan dari salah satu orang tua. Karena Kinder Joy memang sudah kayak ibaratnya untuk saat ini tidak boleh dikonsumsi, ya sudah pasti saya nggak akan memperbolehkan anak-anak untuk membeli Kinder Joy. Misalnya anak saya tiba-tiba mau minta untuk mengkonsumsi itu, ya saya akan coba berikan penjelasan secara pelan-pelan gitu ya. BPOM akan melakukan sampling random dan melakukan pengujian di seluruh wilayah Indonesia terhadap produk merek Kinder yang terdaftar. Whitney Karnisa, Muhammad Afiq Walid melaporkan untuk UMN TV. Ya, Ultimates, setelah bertahun-tahun kita mengonsumsi Kinder Joy yang menjadi salah satu makanan atau jajanan anak-anak, pada akhirnya Ultimates harus meninggalkan jajanan ini untuk menjaga kesehatan kita kembali. Dengan begitu, Ultimates dapat memilih makanan yang lebih higienis untuk dikonsumsi ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada informasi seputar mudik Lebaran. Ultimates, tak terasa Lebaran sudah hampir tiba. Kereta api turut menjadi pilihan masyarakat untuk mewarnai mudik tahun ini. PT KAI pun mengeluarkan ketentuan untuk mudik di tengah pandemi. Ada berbagai pendapat yang muncul dari masyarakat terkait hal tersebut. Kita simak liputannya. Nah, kereta api Mutiara Timur. Setelah melewati 2 tahun masa pandemi, akhirnya pada tahun ini mudik dapat dilaksanakan. Kereta Api Indonesia atau KAI turut menjadi pilihan bagi masyarakat. Beragam pendapat turut diutarakan oleh calon penumpang KAI saat mudik nanti. Kira-kira apa saja ya alasan mereka dalam memilih KAI? Langsung saja kita simak tanggapannya. Ke Jakarta. Ke Solo. Karena menurut saya kereta api Indonesia itu udah beroperasi sejak lama ya. Jadi udah awam lah terdengar di kuping masyarakat. Saya udah percaya gitu keamanannya. Karena transportasinya itu tidak macet dan nyaman. Untuk perjalanan jarak jauh itu kita membutuhkan yang namanya antigen ya. Tapi untuk sekarang kalau kita udah vaksin dosis kedua tidak usah antigen lagi, tidak perlu. Menunjukkan surat vaksin sampai 1, 2, 3. Itu kembali ke diri masing-masing sih. Kalau takut itu pasti, cuman mau gimana lagi gitu kan.
Tidak, karena sekarang kan selama kita menjalankan protokol sesuai dengan kesehatan, kita tetap nyaman. Sudah tidak takut karena sudah normal kembali. Salah satunya tuh ya obat-obatan, ya barang-barang yang untuk kesehatan lah. Jaga kesehatan, obat-obatan, uang. Tahun ini sih harapnya semoga para pemudik itu dilancarin lah pulang ke kampung halaman masing-masing. Kelancarannya nanti semoga tidak kendala di perjalanan dan sampai tujuan dengan selamat. Tahun ini, masyarakat diperbolehkan untuk melepas rindu dengan kerabat terdekat. Namun, masyarakat dihimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan demi kenyamanan bersama. Saya Kelly Stefani, Gabriela Jessica Hardani melaporkan untuk Women TV. Ultimates, masih ada informasi lainnya yang menanti Anda setelah jeda yang satu ini. Ultimates, Universitas Multimedia Nusantara telah melaksanakan perkuliahan hybrid mulai 4 April 2022. Kira-kira bagaimana ya persiapannya? Mari kita saksikan liputan berikut. Ultimates, surat edaran yang disebar pada 24 Maret lalu menginformasikan tentang perkuliahan hybrid semester genap. Tidak hanya pemberitahuan tentang tanggal perkuliahan, UMN juga melampirkan daftar mata kuliah dan panduan pelaksanaan kuliah. Sebelumnya, UMN sudah menyelenggarakan perkuliahan hybrid pada awal semester genap, tepatnya 24 Januari 2022. Namun, perkuliahan hybrid terpaksa ditangguhkan karena kasus Omikron yang naik. Pihak kampus khawatir jika ada penularan Omikron saat kegiatan di kampus. Dalam surat edaran, tiap kelas memiliki kapasitas 30% hingga 50% mahasiswa. Dosen diharapkan membagi mahasiswa sebanyak 2 grup untuk bergantian kuliah offline. Lalu, pembagian bisa dikoordinasikan dengan mahasiswa. Realitanya, pembagian grup yang bukan ditentukan oleh dosen dianggap memusingkan bagi mahasiswa. Menanggapi hal tersebut, Friska Natalia mengatakan bahwa hal ini bisa dijadikan evaluasi. Saya mungkin masukan ini nanti coba, kan kita ada evaluasi ya, nanti saya coba catat gitu ya, dan mungkin kita bisa jadikan evaluasi untuk keberlangsungan at least di semester antara. Adapun jumlah mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk perkuliahan hybrid sebanyak 2 mata kuliah. Berikut tanggapan dari salah satu mahasiswa UMN. Karena kalau perlahan kayak dinaikin lagi lebih banyak kelas yang dibikin hybridnya. Karena kalau 2 matkul aja kayaknya sebenarnya ketemu temennya kurang. Cuman kalau buat keselamatan kitanya terhindar dari COVID-nya mungkin oke. 2 tahun perkuliahan dilaksanakan secara online. Tentunya, mahasiswa dan pihak kampus berharap perkuliahan berjalan kembali normal. Salma Permata Dewi, Fitria Andika melaporkan untuk UMN TV. Selama perkuliahan hybrid dilaksanakan, pasti di antara Ultimates ada yang sedang berpuasa, bukan? Ultimates, puasa menuntut pengendalian diri untuk menahan haus dan lapar sampai batas waktu yang ditentukan. Dan tanpa sadar, puasa memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Wah, apa saja ya manfaatnya? Mari kita simak liputan berikut. Seperti yang teman-teman ketahui, makhluk hidup termasuk manusia. Puasa merupakan salah satu ibadah yang dijalankan dalam bentuk menahan haus dan lapar dengan tujuan penguasaan diri. Ultimate, faktanya puasa juga memiliki beberapa manfaat bagi tubuh kita. Salah satunya adalah mengurangi resiko terkena diabetes. Gejala-gejala seperti kelaparan, penglihatan kabur, mulut kering, dan kulit gatal serta sering buang air kecil dapat menyerang orang-orang yang cenderung memiliki kadar gula darah tinggi. Dengan berpuasa, tubuh manusia dapat merangsang perbaikan metabolisme tubuh dan mengontrol kadar gula darah. Stabilnya gula darah secara tidak langsung dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Selanjutnya,
puasa memiliki manfaat untuk mengurangi risiko munculnya kanker pada tubuh manusia. Saat menjalankan puasa, laju pembelahan sel tubuh seperti sel kanker otomatis akan berkurang karena suplai nutrisi yang terbatas. Walaupun begitu, kanker tidak dapat dicegah hanya dengan berpuasa sekali atau 2 kali. Ultimate juga dihimbau untuk memiliki gaya hidup sehat dengan menyimbangi pola makan, istirahat dan berolahraga secukupnya, serta menghindari rokok dan minuman beralkohol. Puasa juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Ultimate, penyakit jantung masih merupakan penyakit mematikan di dunia. Menurut beberapa penelitian, puasa mampu mengurangi kadar kolesterol jahat LDL sebesar 25% dalam tubuh yang menjadi penyebab utama serangan jantung. Selanjutnya, puasa dapat mengeluarkan racun dari tubuh. Ya ultimate, untuk menjaga kesehatan, tubuh membutuhkan detoksifikasi yang berfungsi untuk membuang racun yang ada pada tubuh kita. Dengan berpuasa, tubuh tidak mencerna makanan selama 1 hari penuh sehingga memberikan kesempatan bagi sistem pencernaan untuk beristirahat. Racun dalam tubuh disimpan di dalam lemak dan ketika kita berpuasa pembakaran lemak akan lebih maksimal sehingga racun juga akan ikut serta hilang. Agar proses detoksifikasi bisa lebih maksimal, Ultimate disarankan untuk konsumsi air putih yang secukupnya ketika menjalankan puasa dan pilihlah sayuran serta buah-buahan yang sehat. Dan yang terakhir, puasa bermanfaat untuk meremajakan fungsi dan kinerja sel. Hal ini membuat proses peremajaan sel bisa berlangsung dengan baik. Manfaatnya adalah membantu kulit tampak lebih awet muda dan sehat. Ketika berpuasa, sistem metabolisme tubuh akan beristirahat sejenak sehingga memberikan kesempatan bagi sel dalam tubuh untuk bekerja lebih aktif. Sherlina Purnamasari, Carla Evania Fernandez melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dan tetap saksikan Meja Redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Sherlina Purnamasari beserta para kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.